Ngeselin banget deh Rotten Tomatoes. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kami menghitung mundur 10 film teratas yang harusnya dapat rating 100%. See, Mr. Gitz, most people never have to face the fact that the right time and the right place, they're capable of anything. Sebelum kami mulai, kami rilis video baru setiap hari. Jadi pastikan kamu subscribe untuk konten seru lainnya. Di daftar ini, kita akan melihat film-film klasik yang harusnya dapat skor 100% di Rotten Tomatoes. Jadi, yuk kita mulai. What's that for? So I could twist the broken end in your face. Nomor 10, The Manchurian Candidate. Tahun 60-an adalah pertengahan Perang Dingin yang bikin thriller ini jadi sangat pedih pada masanya. Raymond Shaw is the kindest, bravest, warmest, most wonderful human being I've ever known in my life. Berkat tema politik yang kuat, dia masih relevan sampai sekarang. Jadi nggak heran film yang diadaptasi oleh John Frankenheimer dari novel Richard Condon tahun 1959 dapat rating Rotten Tomatoes sebesar 98%. Dari 54 review, cuma ada satu review buruk dari Buzz Lee Crowther, New York Times, yang bilang film ini bisa bikin takut beberapa penonton. Rain has not only been washed, as they say, it has been dry cleaned. Terlepas dari review itu, nggak bisa kita abaikan nih kalau film ini mendapatkan 2 nominasi Oscar karena akting dan produksinya yang luar biasa. It's a terrible thing to hate your mother. But I didn't always hate her. When I was a child, I only kind of disliked her. Nomor 9, King Kong. King Kong adalah film monster yang ikonik banget. Film ini sering dianggap sebagai film yang ambisius secara teknis sepanjang masa, dan Kong sendiri adalah salah satu ikon sinema terbesar. Di Oktober 2018, film ini mendapatkan rating 98% dengan 56 review dan cuma satu dari itu yang jelek. Review itu datang dari William Troy dari The Nation yang memuji kecerdikan teknis tapi mengkritik perpaduan horor dan romansa. Walaupun begitu, banyak juga yang berpendapat kalau perpaduan itu malah yang bikin King Kong sangat klasik. Well, Denham, the airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was Beauty killed the beast. Nomor 8, Once Upon a Time in the West. Nggak ada yang bisa bikin film koboi lebih baik dari Sergio Leone. Looks like we're shy of one horse. You brought too many. Once Upon a Time in the West adalah perpaduan brilian antara karakter, aksi barat, sinematografi, dan musik. Film ini bahkan dianggap sebagai salah satu film koboi terbesar yang pernah dibuat. Lucunya, satu-satunya review buruk malah datang dari Roger Ebert. Sebenarnya nggak buruk juga sih, karena dia dapat 2,5 bintang dari 4. Satu-satunya masalah cuma durasi film sama plotnya yang berputar-putar. Kata Ebert, kita sudah memasuki jam kedua dari film sebelum plotnya jadi jelas. How can you trust a man who wears both a belt and suspenders? Man can't even trust his own pants. Nomor 7, Chinatown. Nonton ini kayaknya harus misahin karya sama pembuatnya sih. Mainly that you're rich and too respectable to want your name in the newspapers. Of course I'm respectable. I'm old. Sutradara Roman Polanski mungkin salah satu tokoh paling terkenal di Hollywood. Terlepas dari kejahatan yang dituduhkan kepadanya, Chinatown tetap jadi mahakarya. Ini perpaduan brilian antara film noir dan drama psikologis dengan salah satu ending paling terkenal dalam sejarah film. Satu-satunya review buruk dari 64 review datang dari kritikus film Gene Siskel, bagian dari tim klasik Siskel dan Ebert. Dia bilang film ini ngebosenin dan produksinya berlebihan. Kata Siskel, cuplikan pembuka dari setiap adegan dibuat berlebihan. Forget it, Jake. It's Chinatown. Nomor 6, Rosemary's Baby. They called it Black Bramford. But hot. Awful things happen in every apartment house. This house has a high incidence of unpleasant happenings. In 59, a dead infant was found wrapped in newspaper in the basement. Film Roman Polanski kayaknya nggak pernah beruntung deh. Karya besarnya, Rosemary's Baby, sering dianggap sebagai salah satu film horor terbaik sepanjang masa. Sebagian besar sih karena ketegangannya,
ending yang ikonik, dan penampilan Mia Farrow yang hebat. Film ini mendapat rating 99% dengan satu review buruk dari 69 review yang datang dari The New York Times. Kata Renata Adler, film ini menyenangkan sih untuk ditonton, tapi kayaknya kelemahannya malah ada di kegelapannya. Tapi kayaknya banyak banget orang yang gak setuju deh. What have you done to it? What have you done to its eyes? Nomor 5, On the Waterfront. You think you got almighty, but you know what you are? Emma. You're a cheap, lousy, dirty, stinking mug! And I'm glad what I've done to you! Seperti Polanski, Marlon Brando juga sering gak dapet rating 100% nih. A Streetcar Named Desire adalah film yang bikin dia terkenal dan dapat rating 98%. Gak cuma itu, On the Waterfront juga dapat rating 98% dengan satu review buruk. You don't understand, I could have had class. I could have been a contender. Review itu berasal dari Michael E. Gross dari film dan televisi klasik. Katanya ini melodrama yang terlalu hiperbola. Terlepas dari pendapat Gross, On the Waterfront sering dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Pantes kan dapat 100%? He wanted my philosophy of life. Do it to him before he does it to you. Nomor 4, Snow White and Seven Dwarfs. Kalau ngomongin film animasi paling terkenal, pasti salah satunya Snow White and Seven Dwarfs dong. I'm wishing for the one I love to find me. Tapi Eric Henderson dari Slate kayaknya nggak setuju deh, karena dia ngasih review buruk untuk film itu. Henderson bilang film ini mementingkan teknik produksi di atas seni, mengatakan kalau film itu gagal karena karakternya yang hambar dan tempo yang buruk. Dia juga bilang film ini nggak cocok dapat pujian cuma karena jadi film Disney yang pertama. Tapi walaupun kita sekarang ngelihat film Disney yang keren-keren, kita nggak bisa menyangkal pengaruh Snow White pada dunia perfilman. Now take the apple, dear, and make a wish. Nomor 3, Sunset Boulevard. Sering dianggap sebagai film noir klasik dan salah satu sinematik pertama Hollywood, Sunset Boulevard adalah mahakarya yang abadi. After that, an army of beauty experts invaded her house on Sunset Boulevard. She went through a merciless series of treatments. Like an athlete training for the Olympic Games, she counted every calorie. Walaupun dapat skor 98% dan peringkat rata-rata 9,3 dari 10, masih ada aja loh yang nge-review negatif. Kata Carr, dia muji penggambaran Hollywood yang realistis, tapi dia bilang itu cuma contoh lain dari film noir tahun 50-an. Tapi dia juga bilang kalau beberapa dampak dari film ini nggak ngefek ke dia setelah dibesarkan di era Star Wars di mana efek CGI berkuasa. Jadi mungkin karena itu juga ya. I always heard that you had some talent. That was last year. This year I'm trying to earn a living. Nomor 2, Doctor Strangelove. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Stanley Kubrick adalah salah satu visioner paling berbakat di Hollywood, tapi nggak bisa disangkal kalau filmnya membagi dua para kritikus. Beberapa orang suka sih atmosfer yang dia ciptakan, sementara beberapa lainnya mungkin nggak bisa memahami filmnya. Doctor Strangelove adalah salah satu dari mahakarya yang ratingnya mencapai 99% di Rotten Tomatoes. Dengan 75 review baik dan satu review buruk dari David Nussbaum dari Real Film. Dia bilang filmnya membingungkan, narasinya berbelit-belit, dan humornya nggak lucu. I will not go down in history as the greatest mass murderer since Adolf Hitler. Perhaps it might be better, Mr. President, if you were more concerned with the American people than with your image in a history book. Sebelum menuju ke nomor 1, ini dia Honorable Mentions. You don't know what you're doing, miss. I'll perish without a hair of the dog. Oh, miss. Nomor 1, Metropolis. Metropolis adalah film ekspresionis Jerman dari era film bisu yang dipuji karena efek visualnya. Dan banyak orang menyebutnya sebagai karya dalam genre fiksi ilmiah. Kamu tahu nggak sih, dari 118 review di Rotten Tomatoes, cuma ada satu review buruk dari Variety yang memuji pencapaian artistik film tapi mengkritik cerita yang diproduksi.
Ini kritikan yang umum sih ketika Metropolis pertama kali dirilis, dan Variety bukan satu-satunya yang bilang kayak gitu. Pelopor sci-fi H.G. Wells bilang kalau film itu konyol, dan Encyclopedia of Science Fiction bilang alurnya basi banget. Walaupun begitu, film ini layak dapat 100% buat kita. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.